bukan salah satu-satunya nggak sih orang yang bisa bikin duit rupiah itu menjadi. Untungnya aku tuh kayak nggak kepikiran ke situ, mikirnya tuh kayak masa sekolah tuh masa-masa yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Topan Trending on 48, tempat ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia pendidikan. Aku Keira Adisha dan Aku Arliko Alfariza akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh siswa-siswi SMP Negeri 48 Jakarta seputar pendidikan. Jadi langsung aja nggak sih nih kita mulai ke pertanyaan pertama. Ya, boleh langsung. Tapi sebelumnya aja. mau nanya dulu nih, gimana sih kabarnya Arliko dengan kesibukan yang saat ini? Nah, sekarang sih nggak sibuk banget gimana lah ya. Kayak biasa aja gitu, kayak ya kegiatan sehari-hari aja, belajar, mengaji, membersihkan rumah, terus habis itu ya kayak gitu-gitu aja setiap harinya sih. Bagus, kok terlihat Pasti sangat dong. rajin ya pastinya. Ya pasti dong. Jadi ini pertanyaan pertama. Apa tuh? Siapa sih sosok guru atau tokoh pendidikan yang paling menginspirasi kamu dan kenapa? Sosok guru atau tokoh pendidikan ini dari sosok gurunya, sosok guru 48 atau gimana? Iya, boleh di 48. Boleh dari 48. Kalau sosok guru dari 48 itu sebenarnya semuanya ya ada dampaknya juga sih, kan mereka punya sejarah sendiri. Iya, betul Apalagi sekali. guru-guru yang pernah mengajar kan. Ya contohnya misalnya ada Miss Ida waktu itu pernah cerita tentang siswanya yang ya agak gimana ya, agak kurang gitu, terus tiba-tiba dia dapat teguran dari Miss Ida, akhirnya bisa diedukasi, sekarang jadi ya karirnya melonjak naik. Akhirnya ada satu waktu mereka bisa ketemu lagi, terus murid yang diajarin Miss Ida ini berterima kasih ke Miss Ida atas edukasi yang dikasih sama Miss Ida. Jadi bisa kita lihat nih ya, kalau misalnya hal sekecil apapun, hal sesepele apapun bakal berdampak besar kan di kehidupan kita suatu hari nanti. Iya, betul banget. Kalau tokoh pendidikan kira-kira siapa? Tokoh pendidikan, sebenarnya kalau pendidikan aku nggak terlalu kayak nggak terlalu masuk gitu ke pikiran aku, kayak lebih ke pemerintah. Iya. Karena kayak salah satu contohnya pasti mantan presiden kita Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yang kisahnya pasti menginspirasi banget Iya, bagi betul sekali. anak-anak muda. Siapa sih maupun yang dari nggak sekarang kenal? ataupun udah lalu pasti tahulah kisah beliau, apalagi yang mulai belajar dari awal kan. Terus juga masa-masa itu juga bukan masa-masa yang mudah bagi Indonesia kan, apalagi belum terlalu lama merdeka lah, masih muda. Nah, dia tetap semangat, akhirnya bisa sampai Indonesia itu mata uangnya jadi 6.700 kalau nggak salah per dolar. Itu keren banget sih. Terus juga dia kan orang yang mengawali perkembangan bagian penerbangan di Indonesia juga kan, yang pergi ke Jerman itu. Jadi ya itu pasti menginspirasi banget gitu. Kalau di zaman sekarang siapa sih ya yang nggak tahu dengan sosok B.J. Habibie? Pasti tahu. Karena ya sih. Kisahnya melegenda sampai dibikin film. Kira-kira ini kau udah pernah nonton belum filmnya? Pernah dong pastinya. Ya secara nggak sengaja pasti kita semua pernah nonton nggak sih, di TikTok juga banyak kok klip-klip kayak gitu kan. Iya pasti. Nah apalagi film-filmnya juga menginspiratif banget. Apalagi seorang B.J. Habibie itu kan salah satu orang yang bukan satu-satunya nggak sih orang yang bisa bikin duit rupiah itu menjadi 6.700 per dolar Amerika Serikat. Iya. Itu keren banget sih pasti kan. Itu salah satu yang bisa bikin kita jadi terinspirasi dengan B.J. Habibie. Kalau orang Indonesia itu bukan orang yang bisa disepelein, tapi orang yang bisa membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu. Terus aku dengar juga kalau misalkan B.J. Habibie tuh bisa mengubah pandangan orang-orang luar terhadap bangsa Indonesia kan. Keren banget gak sih di era zaman sekarang, dimana Gen Z itu rajin banget membaca kan. Lebih Gen Z rajin gitu. Banget membaca. Yes. Terus ngomong-ngomong soal pendidikan. Pendidikan kenapa tuh? Ada pertanyaan lagi. Oke. Apa pengalaman paling berharga yang
kamu alami selama kamu bersekolah di SMP Negeri 48 Jakarta ini? Selama bersekolah di SMP 48 Jakarta, yang pastinya bisa jadi orang yang punya banyak teman gitu. Jadi nggak cuma satu angkatan aja. Kadang kan ada orang yang milih-milih teman, Ya, yang nggak berani buat mencari teman gitu, kayak takut dipikir gini-gini, takut dipikir apa. Nah, untungnya aku tuh kayak nggak kepikiran ke situ. Mikirnya tuh kayak masa sekolah tuh masa-masa yang harus dihabisin untuk senang-senang. Karena hal-hal kayak gini kan belum tentu kejadian di waktu-waktu kita dewasa. Apalagi dewasa itu kan nggak segampang itu buat kita bermain kan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat punya banyak teman, kenapa nggak diambil? Jadi itu bisa jadi salah satu yang paling berkesan juga selama bersekolah di SMP 48. Terus sejauh yang aku tahu kamu ini mantan calon ketua OSIS ya? Yes. Pengalaman kamu gimana sih? Pengalaman menjadi apa? Mantan calon ketua OSIS? Iya. Perjuangan untuk menjadi mantan calon ketua OSIS. By the way, kita juga dua-duanya mantan calon ketua OSIS sih ya kalau diingat-ingat. Cuma kalau kamu tanya perjuangan aku, sebenarnya semua yang harus dipersiapkan untuk jadi ketua OSIS itu udah aku siapin dari sebelum kelas 7. Nggak semua sih, kayak beberapa. Apalagi kan aku kadang juga suka ngeliat di TikTok kan dulu ada banyak. Apalagi kalau misalnya, contoh tuh kalau misalnya kita udah mau ngelakuin sesuatu, biasanya tuh di TikTok sering muncul kan. Iya, betul. Misalnya kayak kita mau lulus, pasti FYP-nya FYP lulus. Nah, jadi kayak TikTok ngerti gak sih? Iya, kayak tiba-tiba tahu gitu. Nah, pas itu juga aku lagi kepikiran, aduh SMP ini aku mau ngapain ya. Terus tiba-tiba kok isinya ketua OSIS semua. Jadi aku kayak, waduh ini kayaknya kalau jadi ketua OSIS bagus juga deh. Jadi aku udah dari akhir-akhir SD emang udah kepengen mau jadi ketua OSIS. Jadi ada beberapa yang aku persiapin sebelum aku masuk SMP. Salah satunya itu tentu cara aku berbicara di depan banyak orang. Untungnya itu bisa kepake pas aku kelas 7. Pas aku kelas 7 itu wali kelasnya Buica itu orangnya senang banget presentasi. Nah, karena itu jadi public speaking aku makin terlatih. Nah, karena public speaking aku makin terlatih, bukan otomatis sih, guru-guru itu maksudnya banyak yang notice notice ngeliat potensi gitu deh katanya. Sebenarnya aku juga kaget, aku dikira maksudnya kayak cocok jadi calon ketua OSIS untuk SMP 48 ini. Aku nggak merasa awalnya, cuma pas sudah dibilang gitu ya ada rasa bangga dan puas, tapi nggak terlalu puas karena kan belum jadi. Terus awalnya emang pas sebelum masuk SMP 48 ini aku udah cari teman duluan, jadi punya dukungan lebih supaya dapat ya bisa memotivasi lebih gitu. Contohnya ya paling dekat dari anak-anak kelas 9, karena kan mereka yang lebih tahu tentang SMP 48 ini kan. Jadi aku sebelum masuk sini, aku udah punya beberapa teman di kalangan mereka. Itu mereka juga salah satu yang bikin aku bisa sampai jadi calon ketua OSIS. Untungnya pas kelas 7 itu karena public speaking aku yang udah lumayan terlatih, aku dinotis kan. Nah, akhirnya ditariklah aku untuk jadi anggota OSIS. Sebenarnya anggota OSIS dulu kan. Nah, terus pas itu aku makin sering, nggak cuma kan aku dulu sekbid TIK, yang pasti kan umumnya ya membahas soal teknologi gitu. Dulu kan sekbid aku TIK, umumnya kan kita pasti ya nggak jauh-jauh dari teknologi, informasi, sama ya paling dokumentasi paling jauh. Nah, cuma dulu itu aku nggak mau kalau kerjanya itu doang, aku mau dapat kerjaan yang lebih, yang bisa ngelatih nggak cuma satu skill doang, tapi yang aku udah punya masih bisa kelatih gitu. Salah satunya ya public speaking itu. Makanya dulu aku, walaupun aku sekbidnya TIK, tapi aku juga sering jadi MC di beberapa acara yang diadain di SMP 48 ini. Karena itu juga guru-guru makin notice, maksudnya kayak ya masih kayak ngelihat potensi terbaru dari apa yang aku lakuin selama ini. Jadi pas itu aku juga kaget tiba-tiba dipanggil sama guru-guru, Arliko, kamu dipilih untuk jadi calon ketua OSIS, karena waktu itu kan ada wawancara dulu ya. Iya, betul. Itu tegang banget rasanya. Tapi ada 2 tapi untungnya pas itu masih bisa dikendalin dengan baik. Jadi
pas udah jadi calon ketua OSIS itu tentu ada rasa bangga kan. Siapa sih yang nggak bangga mau dipilih gitu jadi calon ketua OSIS? Cuma ya kalah, tapi ya nggak apa-apa, setidaknya udah pernah ada satu momen yang belum tentu bisa keulang lagi. Iya, itu seru banget pasti kan saingan kayak gitu, adu pendapat, adu pikiran, yang untungnya masih bisa kejadian di SMP. Itu aja sih. Keren banget sih, sampai sekarang jadi OSIS di bidang humas. Betul. Terus kalau misalnya kan kita sekolah nih di SMP 48 Jakarta, pastinya kita tuh punya pesan dong untuk Menteri Pendidikan. Kira-kira kalau misalnya kamu bisa nyampein pesan, kamu menyampaikan apa sih ke Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan ya, sebenarnya sejauh ini belum terlalu berasa kayak walaupun kebanyakan orang di luar sana merasa menteri akhir-akhir ini lumayan kurang kinerjanya, kalau aku kayak belum begitu merasa gitu. Kehidupan di 48 ini ya masih sama asiknya, walaupun menterinya udah ganti dan ya cara belajarnya juga pasti akan ganti, tapi kan di 48 ini belum pure dari ujung ke ujung udah diganti karena menteri pendidikannya, jadi masih apa namanya, kalau misalnya abu-abu. Ya masih abu-abu, terus juga masih dalam masa perubahan, belum berubah kayak benar-benar berubah dari sistem pembelajarannya. Ya untuk pesan ke Pak Menteri mungkin lebih banyak mendengar gimana pendapat dari siswa-siswinya aja sih, karena kan yang belajar kan anak-anak, jadi usahain dengerin gimana pendapat dan keluh kesah dari pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini. Karena kalau misalnya pendapatnya didengar, pasti mereka juga mau mendengar pendapat dari orang lain gitu. Keren banget sih pesannya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, siapa guru favorit kamu di SMP Negeri 48 Jakarta dan kenapa kamu mengidolakan beliau? Guru favorit sebenarnya semuanya favorit. Iya betul guys, semua guru di 48 ini sangat-sangat menginspirasi kita sih. Semua guru di 48 itu punya karakteristiknya sendiri, ada lucunya sendiri, ada seriusnya sendiri. Cuma emang ada beberapa dari kita nggak semuanya bisa nerima hal itu kan, karena kan ya namanya manusia, nggak semuanya bisa nerima sesuatu dengan baik. Kalau ditanya idola, kalau untuk sekarang semuanya, karena kan mereka juga, apalagi yang pernah mengajar itu kan pasti setidaknya ada sedikit ilmu yang masuk, walaupun kita nggak tahu, pasti ada aja sedikit ilmu yang kita masuk. Suatu saat nanti pasti ilmu itu bakal kepakai. Jadi ya kalau dibilang siapa idola, semuanya idola, karena peran guru itu penting banget buat masa depan kita gitu. Ya bener banget, soalnya guru di 48 juga kan bermacam-macam dan mereka fungsinya juga banyak banget kan, benar banget, di bidangnya masing-masing. Oke, ini udah sampai ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan apa tuh? Boleh tolong jelasin 3 semboyan pendidikan dong? 3 semboyan pendidikan. Aku nggak begitu tahu kalau secara urut, tapi kayaknya masih hafal dikit. Yang pertama itu, nggak tahu yang pertama apa, tapi tahu Ingarso Sungtulodo itu adalah seorang pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi anggota-anggota di sekitarnya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso itu seseorang yang masih bisa memberikan semangat walaupun ya dia masih punya banyak kesibukan. Yang ketiga itu ada Tuturi Handayani, itu adalah orang yang bisa kasih semangat untuk orang-orang di sekitarnya. Itu dia penjelasan dari Arliko. Tapi sebelum kita menutup wawancara kali ini, aku ingin nanya satu hal lagi. Terakhir. Apa tuh? Terakhir boleh banget sih? Boleh gak sih kita berbagi tips gitu, kayak cara aktif tapi masih rajin juga belajarnya, cara untuk per waktunya kegiatan OSIS, terus di rumah belajar. Kira-kira gimana sih kalau misalnya kamu? Kalau dari aku ya, yang paling penting itu gimana kalian mencari teman. Sebenarnya bagus mau temenan sama siapa aja. Kalau misalnya kita salah pilih pergaulan, terkadang sifat-sifat buruk dari pergaulan itu bisa kita bawa sampai kita dewasa. Nah, yang salah tuh sebenarnya itu.
Jadi toxic gitu ya. Sebenarnya mau berteman sama siapa aja oke, cuma kita harus bisa baik-baik dalam menyerap apa yang mereka punya. Jadi pas kita udah nerapin hal itu di kehidupan biasa, kita masih tetap bisa produktif. Misalnya kita punya teman-teman yang saling bisa kasih semangat, support satu sama lain kan, itu kan pasti selain seru, terus kita juga bisa lebih semangat buat ngejar apa yang kita mau tuh. Jadi kayak punya support system. Yes, betul banget. Punya temen yang sevisi itu seru guys. Seru Jadi banget. kita kayak bisa saling share tentang banget. satu hal lain. Yes, bener banget sih. Kalau aku juga pengen banget tuh punya teman sevisi, apalagi semisi. Iya, jadi kita kayak nggak perlu meributkan hal-hal yang berbeda kalau misalnya sevisi. Maaf ya guys ya toh. Ya guys, maaf ya guys. Mungkin itu dia lah sesi wawancara kita bersama Arwiko. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Semoga pendidikan di Indonesia makin maju, jaya, dan positif. Bye-bye.